Halo dokter. Henry, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana sehat dok? Saya Henry sehat. Alhamdulillah. Saya dengar katanya istri baru lahiran. Iya dok. Wah, bayi sehat ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Iya dok, saya kemarin lihat channel YouTube-nya dokter nih lagi ada penyuluhan ya. Oh ya, di Raden Esa Channel ya. Ya memang kontennya memang kita prioritaskan utama saat ini untuk COVID. Biar masyarakat semua bisa tahu, termasuk kita semua Henry lah, untuk bisa tahu juga. Iya, saya penasaran nih dok, apalagi kan saya baru punya anak nih. Oke. Saya pengen tahu, maksudnya anak itu usia berapa dok yang rentan sama yang daya tahan tubuhnya udah kuat? Kuat ya? Oh jadi Henry tanya mengenai kondisi bayi ya? Iya. Bayi ini sebenarnya rentan nggak terhadap tertular infeksi COVID ini ya, 19 ya? Terus umur berapa bayi itu punya kekebalan yang optimal ya? Betul dong. Jadi Indonesia gini Henry, bisa sampaikan juga sama istri bahwa kalau untuk kasus COVID, kita pisahkan dulu nih, imunitas sama COVID. Jadi kalau untuk kasus COVID, saat ini memang jarang ditemukan. Tapi bisa jadi ditemukan itu 5-10%. Memang khas banget COVID ini menyerang pada usia di atas 40 tahun. Jadi yang untuk usia bayi sendiri itu memang jarang ditemukan, jadi belum ada laporannya. Iya, tapi mungkin saja sudah ada laporan, kasus bisa saja terjadi. Tapi kalau prosesi alami tidak mungkin, karena ini penyakit kondisinya tidak diturunkan, artinya tidak diturunkan dari ibunya ke anaknya. Tapi kalau misalkan pada saat ibunya terserang, ya ibunya terserang nih sudah positif, lalu tidak terdeteksi, terus dia melahirkan. Pada saat dia menggendong bayinya, batuk, bisa ada gejala batuk atau bersin, dia di depan kena bagian muka, bagian muka bayinya, itu pasti terkena dia. Ya, itu pun untuk mengetahui apakah dia infeksi terkena COVID itu harus dengan pemeriksaan laboratorium, Jadi nggak bisa misalkan Henry misalnya istri demam, terus ada batuk-batuk kering nih, bilang wah, mah kamu kena COVID-19, oh enggak dia, jadi mesti ini diperiksa dulu, mesti ke rumah sakit. Jadi itu pertama ya. Jadi memang bisa saja siapa saja kena, tapi memang baru hari ini ditemukan mungkin masih 1-2% lah. Kalau yang untuk bayi. Untuk bayi ya, untuk bayi atau usia di bawah 8 tahun. Tapi memang COVID ini untuk usia 40 tahun ke atas lebih banyak ditemukan kasusnya. Ya lebih rentan dari data tubuhnya, kondisinya. Khususnya udah lansia di atas 50-60, memang secara alami memang unsur kemampuan organnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu sudah menurun, Gitu, jadinya. Gitu. Ya. Dok, maaf ini menunya, ini saya ganggu nggak nih? Oh, enggak lah, nggak apa-apa, Kan biasanya kita ngobrol-ngobrol juga, Ya, tapi ganggu dokter. Iya, oke. Aku pesan biasa, apa? Es krim timun Leboya? Iya, satu sama biasa capcay. Capcay, Ya, oke. Oh dok, satu lagi dok, mau tanya dok. Oh, tanya nih? Oke. Enggak apa-apa, apain? Sekarang kan orang awam kan taunya ya, katanya kalau emang ada gejala di tenggorokan itu kumur-kumur dengan garam itu sebetulnya ngaruh atau enggak dok? Atau itu benar obatnya atau enggak tuh? Oke, jadi gini, kumur dengan garam itu prinsipnya ada secara alami bisa membunuh kuman yang ada di bagian mulut. Yang kedua juga bisa meredakan peradangan. Jadi kalau bisa contoh Henry lagi giginya mau udah nyeri-nyeri nih, agak bengkak sedikit gusi ya, ada bengkakan, terus mohon maaf mulutnya agak bau tidak sedap gitu ya. Henry bisa menggunakan air garam kumur-kumur, tapi nggak sekali, dia harus mungkin berapa malam ya. Nah, tapi jangan sering-sering, nanti garam dapur habis lagi. Nah, tapi itu bisa dilakukan. Tapi untuk kondisi COVID sendiri yang ada keluhan tenggorokan sakit, yang kita nggak tahu bagaimana itu COVID. Jadi gini, untuk tadi kan kita ngomong tadi barusan kan bahwa untuk mengetahui seseorang kena COVID itu harus pemeriksaan laboratorium. Dengan adanya sputum dahak di tenggorokan diperiksakan. Yang kedua ronsen paru, ya. Di situ apakah ada infiltrat di parunya atau tidak, ya. Itu kalau sudah masuk infeksinya ke bagian paru-paru ya, bagian infeksi bagian bawah. Nah, kalau kita nggak ngomong karena COVID saja, misal karena kita tenggorokan sakit tiba-tiba terus agak demam, ya belum batuk, menggunakan garam apakah bisa bantu? Boleh, bisa. Tetapi harus dibantu dengan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C dosis tinggi. Buah-buahan juga ya? Ya, salah satu buah-buahan yang mengandung vitamin C dosis tinggi bisa jeruk ya, apapun jeruknya, kedua apel, terus stroberi, nanas ya, terus
bisa juga pisang. Itu pisang ditemukan ada zat yang bisa dia sebagai antivirus. Antivirus artinya bisa zatnya itu melemahkan virus. Jadi hari ini belum ada obatnya Hen untuk mematikan virus tuh nggak ada, baru melemahkan saja. Ya, Gitu. Berarti garam itu bukannya ini ya dok ya, bukannya untuk ngeluarin virus atau ngobatin si virusnya itu ya dok ya? Oh enggak. Intinya Bukan Hen. Ya udah dok. Oke Hen. Oh iya masih. Dok, ya. Oke. Ditunggu ya dok. Ya baik Hen, makasih.